YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Selalu kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ketahuilah, dalam hidup ini kita selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menjalankan perintahnya maupun dalam menjauhi larangannya. Maka untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sebab-sebab yang dengannya Allah akan menolong kita. Di antaranya Allah perintahkan dalam Al-Quran agar kita selalu bersabar dan menjadikan solat bersama dengan sabar sebagai sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini dimulai dengan panggilan keimanan untuk mengingatkan kita, apabila kita memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu menjadikan sabar dan solat sebagai penolong kita. Maksudnya, dua amalan ini adalah sebab utama Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Dalam menghadapi apapun, kita hadapi dengan kesabaran, dan kita selalu menegakkan solat. Dan Allah pun menegaskan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Dan para ulama menjelaskan, sabar yang kita butuhkan dalam hidup ini dalam tiga hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melakukan salat, sabar dalam berpuasa, sabar dalam menunaikan zakat, sabar dalam berhaji, berumroh, sabar dalam berakhlak mulia, sabar dalam berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan semua amal-amal kebaikan membutuhkan kesabaran. Hanya orang-orang yang sabar yang benar-benar dapat terus
menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, sabar itu sendiri adalah ibadah. Dan ibadah itu sampai kapan kita lakukan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kalau begitu, batas kesabaran kita adalah kematian kita. Enggak boleh kita masih hidup lalu kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Saya sudah cukup bersabar. Kita harus terus bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Yang kedua, sabar yang kita butuhkan adalah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hawa nafsu kita seringkali memerintahkan kepada kita untuk melakukan keburukan, untuk menyalurkan syahwat kita pada apa yang Allah haramkan. Ditambah lagi dengan godaan iblis dan bala tentaranya yang selalu berusaha menjerumuskan kita kepada perbuatan yang haram. Agar kita dapat menjauhi yang haram, perlu kesabaran. Rasulullah SAW pun mengingatkan kita, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Maksudnya jemaah sekalian, orang beriman di kehidupan dunia ini hidup harus terikat dengan syariat. Dia tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dia selalu terikat dengan syariat. Karena nanti di akhirat barulah dia lepas dari penjara dunia dan masuk ke dalam surga. Sedangkan orang kafir, dunia ini adalah surga bagi mereka. Maka mereka pun tidak peduli. Mereka perturutkan hawa nafsu mereka. Tidak peduli apakah itu halal atau haram. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kehidupan orang kafir itu tak ubahnya seperti hewan. Wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka bersenang-senang di kehidupan dunia dan mereka makan seperti hewan-hewan makan, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka butuh kesabaran untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan untuk menjauhi larangannya. Dengan sabar jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan termasuk faktor utama yang membantu kita untuk dapat lebih bersabar adalah mengingat kehidupan akhirat. Kita sabar menjauhi kenikmatan yang haram di dunia ini karena kita mengharapkan kenikmatan yang abadi, yang sesungguhnya di akhirat kelak. Kita sabar menghadapi berbagai macam kesusahan di dunia ini. Kesusahan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena kita yakin kesusahan di akhirat kelak, kita nggak akan sanggup untuk sabar menghadapinya. Jemaah sekalian, di dunia ini, seorang ayah demi kebahagiaan anaknya dia mampu untuk bersabar, menanggung berbagai macam penderitaan.
Bahkan dia rela berkorban nyawa sekalipun demi kebahagiaan anaknya, demi kebahagiaan istrinya, demi kebahagiaan keluarganya. Tapi di akhirat jamaah sekalian, kondisi tidak seperti itu lagi. Orang-orang yang Allah akan masukkan ke dalam neraka, tatkala mereka melihat api neraka, mereka akan sangat ketakutan. Belum mereka rasakan dahsyatnya neraka itu, baru mereka lihat, kesabaran mereka sudah tidak ada. Sampai seorang ayah tega. Dia berharap kalau bisa anaknya saja masuk neraka, apabila dengan itu bisa membuat dia selamat dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Mereka dijadikan saling melihat dan saling mengenal kembali di akhirat. Tatkala dibangkitkan di padang mahsyar, Allah jadikan mereka saling melihat dan kembali saling mengenal. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Maka seorang pendosa itu benar-benar berharap agar dia bisa selamat dari azab di hari tersebut dengan menjadikan anaknya sebagai korbannya. Lihat jemaah sekalian, dia tidak mau bersabar demi anaknya menghadapi azab neraka. Malah yang dia ingin, anaknya saja masuk neraka demi agar dia bisa selamat. Wa sahibatihi wa akhi, begitu pula istri dan saudaranya. Dia pingin mereka saja masuk neraka, kalau dengan itu dia bisa diselamatkan. Wa fasilatihi allati tu'wih, begitu pula golongannya, sukunya, bangsanya, negaranya yang dulu membela dia ketika di dunia. Dia pingin mereka saja semuanya masuk neraka, dikorbankan untuk dia. Wa ma fil ardi jami'an tsumma yunjih. Bahkan kalau perlu, semua orang di muka bumi ini, dia pingin mereka saja yang masuk neraka, kalau dengan itu dia bisa diselamatkan. Namun Allah menegaskan, kalla, sekali-kali tidak. Tentu tidak mungkin seseorang dikorbankan untuk orang lain. Masing-masing menanggung dosanya sendiri. Jadi jemaah sekalian, lebih baik kita bersabar di kehidupan dunia ini, karena kita nggak akan sanggup bersabar menghadapi dahsyatnya azab Allah. Oleh karenanya Nabi SAW ketika ditanya, wa ayyul mu'minina akyas, ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Siapakah yang paling pintar? Maka beliau bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi ya mas sekalian, kita bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita di masa depan yang hakiki, yaitu kehidupan setelah mati. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan berupa musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam hidup kita. Hendaklah kita hadapi dengan kesabaran, karena sudah sunnatullah, orang-orang beriman itu akan diuji agar terbukti dia benar orang yang beriman atau orang yang tidak jujur dalam imannya.
Sebagaimana Allah ingatkan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh, benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan makanan. Lihat jemaah sekalian, ujian kita nggak banyak sebetulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hanya sedikit. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha penyayang. Allah tidak mungkin menimpakan kepada kita ujian yang tidak sanggup kita jalani. Namun orang-orang yang tidak sabar, mereka tidak mau menjalani ujian tersebut. Sehingga ketika mereka dapat musibah, kemudian mereka hadapi dengan ketidaksabaran, maka ketahuilah, ketidaksabaran mereka itu sesungguhnya musibah yang lebih besar. Sudah dapat musibah, dapat dosa lagi. Karena sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi takdir Allah yang buruk dalam hidup kita, itu adalah kewajiban. Dan dengannya Allah menguji apakah kita benar-benar beriman atau tidak. Allah akan uji kita dengan sedikit rasa takut. Allah uji dengan sedikit kekurangan harta, kematian orang-orang yang kita cintai, dan kekurangan makanan. Allah uji dengan sedikit kelaparan. Sedikit saja, tidak banyak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau banyak kita bisa mati, kita bisa musnah. Ujian itu bukan untuk memusnahkan kita, justru untuk menjadikan kita orang-orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan juga menjadikan kita orang-orang yang menyadari bahwa hidup ini bukan kita yang mengatur. Hidup ini berjalan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menakdirkan segala sesuatu. Sehingga kita sebagai hamba, seharusnya apabila Allah telah menetapkan suatu keputusan, suatu hukum, suatu ajaran, tidak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Karena kita menyadari Dialah Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana Dia yang telah mencurahkan kepada kita segala kenikmatan, yang memberikan kepada kita rezeki, Dia pula yang maha mampu menimpakan kepada kita musibah. Dia yang maha mampu menimpakan kepada kita hukuman atas semua perbuatan dosa-dosa kita. Maka Allah mengatakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya, mereka akan mendapatkan pahala yang melimpah. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama dahulu ketika ditimpa musibah, mereka bukan sekedar sabar, tapi mereka ridho, hatinya lapang, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Ketika ditimpa musibah, mereka malah bersyukur, mereka senang. Kenapa? Karena mereka tahu di balik musibah ada pahala yang melimpah kalau dihadapi dengan kesabaran. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Masih ditambah lagi jemaah sekalian dengan pengampunan dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan hapuskan dosa-dosanya sampai duri kecil yang menusuknya. Kalau dia hadapi itu dengan kesabaran, Allah akan berikan pahala yang melimpah dan dosa-dosanya diampuni. Sehingga jamaah sekalian, dia menghadap Allah tanpa membawa dosa lagi apabila dia sabar menghadapi musibah-musibah yang menimpanya.
Sampai-sampai ada seorang wanita hitam di masa Rasulullah SAW. Beliau ini suka kambuhan sakitnya, dan sakitnya parah sampai bisa hilang kesadaran. Lalu beliau datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan supaya sakitnya sembuh. Tapi Rasulullah SAW memberikan pilihan kepadanya. Kalau kamu sabar itu lebih baik. Tapi kalau kamu mau saya doakan, akan saya doakan. Ternyata jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan sabar itu lebih baik. Dia tidak jadi minta didoakan. Kalau begitu ya Rasulullah, saya sabar saja. Tidak usah doakan penyakit saya sembuh. Jadi dia memilih hidup dalam keadaan sakit demi untuk bisa mendapatkan pahala sabar. Tapi bukan bermakna kita boleh berdoa minta sakit, tidak. Kita nggak boleh minta doa supaya tertimpa musibah, tidak. Musibah bagi seorang muslim adalah suatu keutamaan, pahala sabar dan penghapusan dosa. Tetapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kita berdoa minta musibah, tidak. Yang beliau ajarkan adalah kita berdoa minta kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Jadi kita nggak perlu minta doa supaya ditimpa musibah, supaya diberikan rasa sakit. Tapi kalau Allah berikan musibah, Allah timpakan kepada kita sakit, atau kekurangan harta, atau masalah apapun dalam hidup kita, maka hadapilah dengan kesabaran. Tapi wanita ini meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya sakit, doakan saja agar aurat saya tidak terbuka. Karena dia khawatir dalam keadaan dia tidak sadar, auratnya terbuka. Padahal jemaah sekalian, dalam syariat, orang yang melakukan satu perbuatan dosa tanpa dia sadari, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bukan kesengajaan. Tapi begitulah wanita yang mulia, dia tidak mau auratnya terlihat oleh laki-laki yang bukan suaminya atau bukan mahramnya. Bandingkan dengan sebagian wanita hari ini, dengan sadar dia memperlihatkan auratnya kepada laki-laki yang bukan suaminya, bukan pula mahramnya. Kemudian jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita sifat orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah sekalian ucapan yang dianjurkan dalam musibah apapun. Tidak harus saat kematian orang yang kita cintai. Mungkin kita kehilangan harta kita atau tertimpa sakit, juga dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena semuanya hakikatnya diri kita dan milik kita semuanya milik Allah. Diri kita milik Allah, mobil kita milik Allah, rumah kita milik Allah, anak kita milik Allah, istri kita milik Allah. Semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ambil kembali titipannya, ada hak apa kita untuk marah? Kalau Allah mewafatkan istri kita, Allah hanya mengambil titipannya, ada hak apa kita untuk marah? Kalau Allah mewafatkan anak kita, ada hak apa kita untuk marah? Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengambil titipannya. Sehingga ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan lebih memudahkan kita untuk menghadapi musibah tersebut dan menguatkan kesabaran kita. Ada lagi ucapan yang lain kalau kita tambahkan, maka pahalanya lebih besar. Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang ayah dan ibu yang anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu bagi orang tua musibah yang sangat besar. Apalagi saat anak itu masih lucu-lucunya, tiba-tiba Allah memanggilnya lebih dulu daripada kita. Maka dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW menceritakan, Allah berkata kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian sudah mengambil anak hambaku. Para malaikat mengatakan, ya. Qabattum thamarata fuadi, kalian telah mengambil buah hatinya. Para malaikat menjawab, ya. Lalu kata Allah, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Tentu Allah Maha tahu apa yang dia katakan. Malaikat menjawab, hamidaka wastarja. Dia mengucapkan
alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika dia ditimpa musibah, dia ucapkan terlebih dahulu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu di balik musibah itu sebenarnya banyak kenikmatan. Kenikmatan pahala yang melimpah, kenikmatan diampunkannya dosa-dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika itu, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan rumah itu sebagai rumah alhamdu, yang artinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ditimpa musibah, dia masih tetap mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena jemaah sekalian, mungkin musibah itu buruk bagi kita, tapi perbuatan Allah menakdirkan adanya musibah adalah suatu kebaikan, sehingga kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita tambah lagi dengan berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita tambah dengan suatu doa yang diajarkan Nabi SAW. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku dan gantikan aku dengan yang lebih baik darinya. Kata Nabi SAW, pasti Allah akan gantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Jadi ini juga keutamaan orang yang ditimpa musibah. Allah akan gantikan sesuatu yang hilang darinya dengan yang lebih baik. Apabila dia bersabar, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala pada musibahku dan gantikan aku dengan yang lebih baik darinya. Sebagai penutup jemaah sekalian, mari kita renungkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan kehidupan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sesungguhnya setiap sisi kehidupan orang yang beriman adalah kebaikan, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang beriman. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, dia tidak mungkin memiliki kebaikan ini. Apa itu? Kata Nabi SAW, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Tatkala dia mendapatkan nikmat, maka dia pun bersyukur sehingga kenikmatan itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia pun bersabar sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Jamaah sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita belum tentu kebaikan. Kalau kita syukuri, baru menjadi kebaikan. Kalau tidak, itu hanya menjadi petaka bagi kita. Itulah yang disebut dengan istidraj. Orang yang tidak bersyukur, tapi Allah terus-menerus memberikan kepadanya nikmat dunia. Hakikatnya dia sedang diazab, yaitu hatinya dijadikan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Musibah itu kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka itu menjadi suatu kebaikan dalam hidup kita. Bukan keburukan, tapi menjadi suatu kebaikan dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.